Shalom saudara, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa kembali di saat pagi ini. Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk menerima renungan pagi. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini rakyat Indonesia, tepatnya 14 Februari 2024, memasuki pemilihan umum, di mana rakyat akan memilih siapa nanti akan menjadi presiden dan wakilnya, siapa yang akan duduk di DPR RI, DPR daerah, dan juga wakil-wakil golongan. Itu sebabnya kami ingin mengikuti bagaimana Tuhan memilih agar supaya kami juga memilih seperti Tuhan yang memilih. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pada pagi ini saudara, yaitu Tuhan tidak melihat penampilan tetapi hati. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 bagian B. Nah saudaraku, saya bacakan bunyinya demikian. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudaraku yang kekasih, pada umumnya manusia mempertimbangkan karakter dan nilai seseorang itu dari penampilan jasmani. Jika perawakannya tinggi, rupawan, kemudian gagah, pakaiannya rapi, mukanya juga ganteng kalau laki, maka orang itu disenangi. Seringkali kita mencari ciri-ciri jasmani ini dalam seorang pemimpin. Namun Allah memiliki kemampuan unik sehingga ia dapat melihat dalam diri seseorang Allah mengenai karakter sejati di mana ia melihat hati manusia. Nah, di dalam 1 Samuel pasal 16, waktunya telah tiba bagi Samuel untuk mengunjungi rumah Isai di Bethlehem guna mengurapi Raja Israel yang baru. Ketika Samuel mengamati Eliab, putra sulung Isai, Samuel terkesan, sungguh di hadapan Tuhan, sekarang berdiri yang diurapinya, pikir sang nabi. Nah, saudara bisa membaca itu pada ayat yang ke-6. Namun Allah memberitahu Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah saudara, Saul, Raja Israel yang pertama itu tinggi dan tampan, gagah perkasa. Samuel mungkin mencari sosok yang berpenampilan seperti Saul. Dan penampilan Eliab sangat menarik. Namun Allah sudah tidak memilih pria yang seperti Eliab. Nah saudaraku, Samuel menatap ketujuh putra Isai. Namun Tuhan menolak semuanya sebagai kandidat raja. Allah sedang mencari sosok yang berhati setia. Daud putra bungsu Isai tidak dipanggil pada pertemuan itu dan sedang menggembalakan domba. Setelah Samuel melewati putra-putra yang lain, mereka memanggil Daud dan Tuhan berkata, inilah dia. Nah saudara, Daud adalah pilihan Allah. Kelihatannya dia tidak sempurna, namun dia orang yang sangat setia, seorang yang hatinya berkenan kepada Allah. Meskipun Alkitab menyatakan bahwa paras Daud itu elok, masih remaja, ya belum cukup umur menjadi raja, tetapi ia adalah sosok manusia yang telah ditetapkan dan dipilih oleh Allah menggantikan Raja Saul, yaitu nanti Daud ini akan menjadi raja yang memerintah Israel. Nah saudaraku yang dikasihi Allah, penampilan mudah menipu. Tampilan luar seseorang tidak mengungkapkan jati diri seseorang. Rupa jasmani tidak menunjukkan nilai atau karakter atau integritas atau kesetiaan seseorang pada Allah.
ciri-ciri luar sifatnya dangkal, saudara. Pertimbangkanlah moralitas, yaitu kehidupan rohani yang jauh lebih penting bagi Allah daripada yang kelihatan mata. Allah melihat hati, saudara. Tampilan luar seseorang tidak mengungkapkan jati diri seseorang. Rupa jasmani tidak menunjukkan nilai atau karakter atau integritas atau kesetiaan seseorang pada Allah. Ciri-ciri luar sifatnya dangkal, saudara-saudara. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah itu melihat hati. Eliab bahkan adik-adiknya yang semuanya gagah perkasa, kelihatannya orang yang pandai-pandai, bisa bicara dengan lancar. Tetapi Allah memilih Daud yang masih sangat muda. Ya, kelihatannya dia tidak pantas menjadi raja, tetapi itu yang dipilih oleh Allah. Nah, saudaraku yang kekasih, itu sebabnya untuk memilih pada hari ini, jangan tertipu hanya melihat segi luarnya saja, tetapi kita harus melihat bagaimana hati yang dimiliki oleh para kandidat itu, sehingga kita harus memilih sampai ke dalam-dalaman hati yang akan kita pilih sebagai calon yang nanti kita akan coblos, yaitu namanya. Nah, saudaraku yang terkasih, kiranya dengan firman ini menuntun kita memilih yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih untuk renungan di pagi ini. Kami kadangkala melihat penampilan seseorang. Orangnya pandai, dia fasih bicara, penampilannya meyakinkan, mukanya atau parasnya ganteng. Tetapi kadangkala kami tidak melihat hatinya bagaimana. Justru ketika Daud tampil, dia tidak menarik perhatian daripada Samuel. Dia masih remaja, tidak ada pengalaman, tidak fasih lidah, tetapi justru yang dipilih oleh Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, berikan kami hikmat akal budi, supaya kami memilih seturut kehendak-Mu saja. Kami serahkan pemilihan umum pada hari ini di dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati setiap TPS, supaya berjalan baik, lancar, dan aman, dan tidak kurang apapun juga. Terpujilah nama-Mu, berkatilah Indonesia. Segala perkara yang terjadi pada hari ini, biarlah demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, semangat saudaraku. Mari kita berbondong-bondong menuju ke TPS dan pilihlah seperti Tuhan memilih. Shalom.